Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tania Zawa Keila, saya dari Prodi D3 Farmasi kelas karyawan. Apakah kalian pernah membeli obat tanpa kalian mengetahui aturan pakainya atau hanya sekedar disarankan oleh teman dan keluarga? Kalau pernah, maka kalian harus lebih berhati-hati karena kesalahan penggunaan obat dapat menyebabkan berbagai masalah seperti efek samping, interaksi obat, atau kegagalan terapi obat. Maka dari itu, setiap orang perlu memiliki literasi penggunaan obat. Literasi penggunaan obat adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan informasi-informasi penggunaan obat secara benar. Jadi, kita harus tahu fungsi obatnya, aturan dosisnya, aturan pemakaiannya, atau bahkan cara penyimpanannya. Dengan kita memiliki literasi yang baik dengan cara penggunaan obatnya, maka kita akan menggunakan obat secara benar, aman, dan rasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan sistem saraf. Gangguan sistem saraf adalah penyakit yang menyerang bagian otak, sumsum tulang belakang, maupun saraf seluruh tubuh. Nah, contohnya migrain, epilepsi, depresi, atau bahkan masih banyak lagi. Nah, penyakit-penyakit yang disebutkan tadi itu membutuhkan terapi obat yang cukup lama. Misalnya, penderita epilepsi. Obat anti-epilepsi itu sendiri harus diminum secara rutin sesuai dengan anjuran dokter agar kejang dapat dikendalikan. Selain itu, obat penenang juga tidak boleh digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan efek samping ketergantungan jika tidak digunakan sesuai dengan anjuran dokter atau pengawasan tenaga kesehatan. Selanjutnya, kita akan bahas gangguan sistem hormonal. Gangguan sistem hormon terjadi akibat ketidakseimbangan sistem hormon di dalam tubuh. Contohnya seperti diabetes, gangguan tiroid, dan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Penggunaan obat gangguan sistem hormonal itu harus diminum sesuai anjuran dokter karena obat tersebut langsung masuk ke dalam metabolit tubuh sehingga dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya jika tidak diminum sesuai dengan anjuran dokter atau sembarangan. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang gangguan jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung seperti hipertensi, jantung koroner itu dapat menyebabkan efek yang berbahaya dan memerlukan terapi yang cukup panjang. Obat gangguan jantung seperti hipertensi dan penurun kolesterol itu harus diminum secara rutin. Kalau misalnya pasien tidak meminum itu secara rutin atau sudah mendiagnosa bahwa dirinya sehat, maka kedepannya akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya seperti serangan jantung contohnya, atau bahkan yang paling parah gagal jantung. Maka dari itu teman-teman semuanya, penggunaan obat yang benar itu menjadi faktor paling penting untuk terapi penggunaan obat. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan program farmasi masuk sekolah. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa bagaimana cara penggunaan obat yang aman, rasional, dan tepat sejak dini. Bagaimana sih cara meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cara penggunaan obat yang benar? Salah satu caranya melalui program farmasi masuk sekolah. Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional. Meliputi pengenalan obat, golongan obat, atau cara penggunaan obatnya, serta bahaya penggunaan obat dan edukasi mengenai dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan obat dari tempat yang resmi, gunakan obat sesuai dengan aturan, simpan obat dengan benar, dan buang obat yang sudah rusak atau kadaluarsa dengan cara yang aman. Melalui edukasi ini diharapkan mampu memberikan generasi yang lebih bijak dalam penggunaan obat, serta dapat menyampaikan informasi yang benar kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Sekian video yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.